kita mengonsep sebuah kelompok tani dengan tujuan adanya ketahanan pangan mandiri keluarga dan juga sebagai sarana edukasi. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Esperanza. Saya selaku sekretaris di kelompok tani Gemah Ripah dan juga selaku ketua KAMBIS atau Kampung Wisata Kampung Sayur Bau Sastran di Kota Yogyakarta, ya, tepatnya di Kelurahan Bau Sastran, Kemantren Danurjan, Kota Yogyakarta. Untuk Kampung Sayur sendiri itu berdiri atau terbentuk sekitar tahun 2019. Sedangkan untuk di kelompok tani Gemah Ripah ini yang berada di lokasi wilayah RW 09 Bau Sastran ini sekitar tahun 2008, cuman terlegalisasi di tahun 2009. Memang mengawali di Kampung Bau Sastran ini, yang pertama yaitu kelompok tani Gemah Ripah ini. Dan kemudian dari masing-masing RW yang lain juga ingin membuat kelompok tani juga. Nah, dengan adanya naungan dari Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani, kebetulan saya juga sebagai ketuanya di sini. Akhirnya kita mengonsep untuk membuat kampung tematik, yaitu Kampung Sayur Bau Sastran. Dari pemerintah Kota Yogyakarta menghendaki adanya kampung-kampung tematik. Ya, karena kita di Yogyakarta ini sebagai kota budaya, kota pelajar, kemudian kota wisata, harapannya kita bisa memanfaatkan dengan konsep kampung-kampung tematik ini agar wisatawan juga bisa masuk ke lokasi kami. Ya, kita mengonsep sebuah kelompok tani dengan tujuan adanya ketahanan pangan mandiri keluarga dan juga sebagai sarana edukasi, dan juga adanya inovasi produk yang kita tanam kemudian kita hasilkan sebagai menjadi berbagai macam hasil olahan pertanian dan perikanan, juga peternakan, karena kita mengonsep urban farming atau juga pertanian terpadu, ya. Ini tentunya bisa meningkatkan perekonomian pengurus maupun anggota yang ada di kelompok tani tersebut. Ya, di masing-masing kelompok tani kita mempunyai brand masing-masing nih sekarang. Ada pemetaan, ya. Ya, contohnya di Gemah Ripah ini ada brand dengan sayuran bayam Brazil atau Brazilian Baby Spinach. Nah, ini bayam Brazil ini memang benar-benar dari Brazil, dan bayam ini adalah bayam yang dikonsumsi, kalau mungkin sering melihat film kartun ada Popeye si pelaut tuh. Nah, begitu dia minum Brazilian Baby Spinach itu dan menjadi kuat, ya. Dan ini ternyata memang sudah dimasukkan juga, dibantu oleh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai fakultas di Universitas di Yogyakarta ini, kandungan gizi yang cukup baik dan berbagai macam nutrisinya cukup membantu untuk menyehatkan, ya, dengan adanya bayam Brazil ini. Bayam Brazil ini bisa di Gemah Ripah ini menjadi sekitar 13 inovasi produk. Mulai dari Yamigeri, kemudian jus bayam Brazil, juga ada keripik bayam Brazil, kemudian ada stik bayam Brazil, ada nugget bayam Brazil dan ikan, dan juga ada bakso goreng, ya, atau basreng bayam Brazil. Pemasaran kita biasanya ikut ada di setiap hari Jumat, ada di Pasar Tani, ya, di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian event-event dengan UMKM, ya. Kemudian ada komunitas-komunitas dari WhatsApp Group. Kita ada Asosiasi Petani Sayur Kota Yogyakarta yang meliputi sekitar 275 kelompok tani. Ya, itu kita bisa biasanya saling share, ya, kalau kita ada produk, dan alhamdulillah kita bisa bersinergitas dengan mereka teman-teman kita yang petani kota untuk saling klarisi, ya, seperti itu. Dan di samping itu juga adanya kunjungan-kunjungan tamu dari seluruh Indonesia yang biasanya mereka memborong produk-produk yang kita sajikan.
Ya, jadi karena adanya keterbatasan lahan di tengah-tengah kota ini, ya media tembok pun menjadi media tanam buat kami. Dan segala ruang-ruang seperti lorong-lorong jalan itu sering kita namai dengan lorong sayur. Ini menjadi fenomena yang menarik ya, yang warga masyarakat juga di masing-masing halamannya mereka menanam dengan wall planter bag, kemudian dengan polybag, dan dengan pot-pot ya, yang kemudian dapat support juga dari anggaran kelurahan di Kelurahan Bosasran ini. Dan juga support dari instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, juga dari akademisi dan mahasiswa-mahasiswinya. Ya, yang mereka bisa KL, kemudian skripsi, ada yang KKN, ya, ada juga yang disertasi, kemudian tesis. Mereka banyak mengambil data-data dari kami. Dan disitulah kita bisa saling bersinergi, mereka mengambil datanya, kemudian mereka juga menyupport untuk sarana prasarana yang kita butuhkan. Ya, ini kita tanam dengan sistem hidroponik, ada juga dengan sistem memakai media tanam. Ya, dengan hidroponik ini kita tidak usah menyiram karena sudah ada sirkulasi air ya di peralon-peralon ini. Dan ini 35 hari sudah bisa panen, lebih cepat. Ya. Jadi kita harus selalu terkondisi baik untuk bayam Brasil ini, karena kita juga sering dikunjungi oleh tamu-tamu ya. Jadi mereka biasanya membeli tuh satu titik ini sekitar Rp5.000 ya. Ini ada sekitar 1.000 titik hidroponik. Ya, awal-awal memang agak sulit ya. Ini kok gimana ya, tembok mau dikasih tanaman, ini nanti merusak enggak, atau bikin mengganggu atau tidak. Kita saling koordinasi melalui pemangku wilayah, yaitu melalui pertemuan RW, pertemuan RT ya. Jadi dari situ kita sosialisasikan bersama Pak Lurah ya, bahwasanya kita ini ingin mengebrand kampung sayur atau kampung wisata, Kampung Sayur Bosasran, yang tentunya nanti akan dikunjungi oleh banyak tamu dari seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Bagaimana Bapak Ibu masyarakat di sini apakah berkenan untuk melakukan hal itu? Ternyata mereka sangat menyetujui, makanya terus berkembang tuh virus kebaikan menanam itu dari mulai Gemah Ripah ini. Akhirnya yang tadinya hanya di sini cuma 3 kelompok tani, sekarang menjadi sekitar 14 kelompok tani, mulai dari RW 1 sampai RW 12. Ya, biasanya hama ya. Hama ini tentunya juga banyak, selain mungkin ada ayam, ada kucing, ada tikus, dan hama-hama kecil-kecil ya. Itu ya kita karena ada Pak Penyuluh ya, atau Pak PPL yang WKPP Danurejan atau wilayahnya di Danurejan, ini sering kita dikasih edukasi bagaimana penyiasatan agar tidak terserang hama. Ya, kita memakai pestisida organik ya, seperti mungkin dengan rendaman tembakau atau rendaman dari daun sirsak yang bisa mencegah hama-hama tersebut untuk datang ya. Bisa juga dengan perangkap seperti petrogenon yang kita taruh atau kita oleskan di botol-botol bekas air mineral, itu juga sebagai perangkap ya. Itu kita pasangkan juga biasanya di daerah-daerah yang banyak hama. Ya, untuk kunjungan di tahun 2019 dengan Pak Menteri Syahrul Yassin Limpo ya, yang mendeklarasi Kampung Sayur Bosasran ini, ya sangat antusias ya. Ternyata warga kota juga bisa menjadi petani. Walaupun mungkin kebanyakan sambil kita bukan petani asli ya, atau petani jadi-jadian gitu ya, sembari hobi bertanam, kemudian mengolah hasil yang kita tanam, ya kita ini menjadi petani urban farming ya, seperti itu. Ya, harapan kami ini bisa selalu berkelanjutan, dan kami sangat
senang ya, sangat suka bisa berbagi walaupun sedikit ilmu yang kita punya, tapi kita bisa berbagi ke seluruh masyarakat Indonesia bahkan mancanegara bagaimana konsep urban farming yang sudah kita lakukan. Dan di situ kita juga bisa menepis ya bagaimana sebuah kampung mungkin yang tadinya kampung ini agak kurang baik ya namanya atau banyak adanya kenakalan remaja dan lain sebagainya, ini bisa kita tepis dengan adanya Kampung Sayur Basah ini menjadi kunjungan dari berbagai lapisan masyarakat. Ya, mulai sekarang adanya banyak mahasiswa yang ke sini, banyak pelajar, banyak bapak ibu dosen. Nah, ini bahkan sekarang anak-anak dari warga di sekitar Kampung Basah ini memilih untuk di Fakultas Pertanian, Fakultas Bioteknologi, yang mereka ternyata sebenarnya tertarik juga tuh dengan konsep-konsep untuk pengembangan penghijauan di wilayah. Seperti itu. Tentunya kita harus ada sinergitas selalu ya dengan pemangku wilayah, ya ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Mantri Pamong Praja, dan pemerintah Kota Yogyakarta dan juga Pemda DIY, semua akademisi ya, tentunya kita harus saling support ya, saling memberikan edukasi bersama. Sarana prasarana dan maintenance ini kan harus kita rawat terus ya agar tetap bertahan. Ya, alhamdulillah kita selalu dianggarkan melalui musrenbang kelurahan maupun musrenbang kemantren. Dan pemerintah Kota Yogyakarta juga sangat support sekali untuk pergerakan urban farming yang kami lakukan ini. Konsep urban farming yang diterapkan di Kota Yogyakarta ini adalah sangat baik, sangat bermanfaat, dan bahkan kita bisa menanam dengan hasil tanaman sayur yang cukup sehat ya. Jadi sayur-sayur ini adalah sayur yang cukup baik untuk kita konsumsi. Dan ada ikan juga ya yang cukup baik untuk kandungan gizi mulai dari balita hingga lansia. Ya, ini tentunya menjadi edukasi bersama agar terutama peningkatan ekonomi mulai dari inovasi produknya agar masyarakat ekonomi mulai dari rumah tangga bisa bergerak naik ya, dan tentunya edukasi ke masyarakat yang lain yang ingin meniru di Kampung Sayur Bau Sasaran ini bisa benar-benar meniru persis pun akan kita bagikan ilmu yang kita punya. Ayo nandur apa yang kita makan, ayo makan apa yang kita tandur atau kita tanam, seperti itu. Ya, ada lagi juga karena kita ada perikanan. Ayo makan ikan agar cerdas, sehat, dan kuat. Bersama bermetamorfosa.